Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan nation building ataupun identitas nasional. Apa hakikatnya dari identitas nasional? Identitas merupakan ciri, tanda maupun jati diri yang kemudian melekat pada sesuatu yang kemudian membedakannya dengan yang lainnya. Nah, pada hakikatnya identitas merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khasnya, di mana ciri khas tersebut yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Sehingga kemudian identitas nasional ini dapat kemudian diartikan sebagai kepribadian nasional ataupun jati diri bangsa. Nah, identitas nasional ini merupakan sebuah kepribadian nasional ataupun jati diri bangsa yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian faktor-faktor yang kemudian membentuk identitas nasional adalah faktor alamiah dan faktor kondisional. Faktor-faktor pendukung lahirnya identitas nasional. Ada beberapa faktor-faktor pendukung lahirnya identitas nasional. Yang pertama adalah kelahiran identitas nasional ini kemudian memiliki sifat dan juga ciri khas serta keunikannya masing-masing, di mana sangatlah bergantung pada faktor-faktor yang kemudian mendukung kelahiran identitas tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia meliputi dua faktor penting. Faktor yang pertama yakni faktor objektif yang meliputi geografis, ekologis, dan juga demografis. Sedangkan faktor yang kedua berupa faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, hasil interaksi dari berbagai faktor-faktor tersebut kemudian melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan juga negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia. Bahwa identitas nasional selain memiliki faktor-faktor pendukung juga memiliki parameter, yakni patokan yang kemudian dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu dapat menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur yakni berupa unsur dari identitas nasional seperti kebudayaan dan juga keadaan geografis. Nah, indikator dalam menentukan identitas nasional ataupun parameter adalah yang pertama pola perilaku kehidupan dan juga keseharian dari masyarakat Indonesia. Kemudian parameter yang kedua adalah lambang-lambang yang kemudian juga mewujudkan tujuan dan fungsi dari negara. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat perlengkapan negara guna mencapai tujuan dari negara. Dan yang terakhir adalah tujuan yang kemudian ingin dicapai, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga kesejahteraan kolektif bagi seluruh masyarakat di negara, terutama Indonesia. Kemudian unsur-unsur dari pembentuk identitas nasional. Indonesia seperti kita tahu dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk, di mana Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku budaya, beragam bahasa, beragam agama, dan dengan keunikan dan juga kekhasan yang kemudian dimiliki oleh Indonesia, ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, di mana perbedaan-perbedaan tersebut dan juga kemajemukan-kemajemukan tersebut merupakan aset yang
dimiliki oleh Indonesia dan harus kita pelihara dan lestarikan untuk kemudian mewujudkan tujuan kita dalam berbangsa dan juga bernegara. Nah, unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang kemudian dimaksud adalah yang pertama sejarah ataupun historisitas. Bagaimana semangat perjuangan para founding father kita, para pahlawan-pahlawan terdahulu kita untuk berjuang mengusir penjajah. Saat ini tongkat estafet kemerdekaan sudah diberikan kepada kita. Kita sebagai generasi-generasi milenial ya, teman-teman mahasiswa ini memiliki peran dan juga kontribusi yang sangat besar sekali dalam melanjutkan estafet kepemimpinan bagi bangsa Indonesia. Di mana para pahlawan ataupun pendahulu kita ini mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah. Sedangkan kita itu melawan bangsa kita sendiri dari apa? Dari perpecahan. Dari adanya pertikaian-pertikaian yang kemudian lahir dari perbedaan. Perbedaan itu sebetulnya adalah rahmat, bukan untuk kemudian diperdebatkan. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa mencari titik temu, mencari satu hal yang kemudian bisa mempertemukan dari perbedaan itu dan kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa mempersatukan bangsa. Kalau kemudian ditanyakan, apa sih sumbangsi milenial itu? Sumbangsi milenial itu banyak. Kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai generasi milenial itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Bangsa ini butuh pemimpin-pemimpin yang jujur, yang bersih dan berintegritas. Sekarang ini banyak orang-orang pintar ya, di mana-mana tuh orang pintar banyak. Tapi kita krisis akan adanya orang yang berintegritas. Bagaimana kalau kemudian pemimpin-pemimpin kita itu tidak berintegritas? Ya, pastinya negara kita tidak akan mampu untuk bersaing dengan negara-negara yang lain karena menyelesaikan permasalahan dan urusan di negeri sendiri saja sudah sulit ya, apalagi untuk kemudian berkompetisi di tingkat global. Nah, ini adalah PR bagi teman-teman semuanya generasi-generasi milenial untuk memupuk bukan hanya intelektualitas tapi juga nilai spiritualitas yang kemudian bisa menjadi modal dan bekal dari teman-teman generasi milenial untuk memimpin bangsa ini 20-30 tahun mendatang. Kemudian kembali kepada unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang kedua, yakni kebudayaan. Indonesia kaya akan budaya. Budaya yang kemudian dilahirkan dan sudah dibangun dari sejak nenek moyang kita. Di mana budaya ini harus kemudian dijaga dari pengaruh-pengaruh asing dan juga efek dari adanya globalisasi. Bagaimana kita bisa kemudian memberikan filtrasi terhadap budaya-budaya asing yang kemudian masuk. Jangan sampai kita melalaikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia itu kaya. Ya, kita tidak boleh malu dengan budaya yang sudah memang ada sejak dulu di Indonesia. Budaya Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Yang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Dari Indonesia untuk dunia. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah suku bangsa. Di mana Indonesia ini terdiri dari beragam macam suku, ya, banyak sekali suku. Dan namun dengan adanya banyaknya dan beragamnya suku itu
ini merupakan modalitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan berbagai macam suku, kita bisa belajar, kita kaya akan satu hasanah keindonesiaan yang kemudian dari perbedaan itu kita harus pakai untuk kita memajukan bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah bangsa Indonesia dengan perbedaan suku ini meskipun di masa lalu pernah kemudian terjadi pertikaian-pertikaian, namun itu dijadikan sebagai pembelajaran dan satu pelajaran penting bagi kita untuk tidak mengulangi sejarah. Ya, kita tidak melupakan sejarah ya, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Tapi bagaimana membaca sejarah itu untuk yang kemudian sejarah yang kelam, sejarah masa lalu yang kemudian tidak baik, semoga tidak terulang di masa kini. Dan unsur yang selanjutnya adalah agama. Agama di Indonesia ini sangat banyak, dimana yang kemudian disebut sebagai agama resmi ya. Agama resmi dari negara adalah ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, kemudian Buddha, kemudian Hindu dan juga Konghucu. Nah, selain agama-agama ini, masyarakat Indonesia juga kemudian di masa lalu sudah memiliki aliran-aliran kepercayaan yang kemudian diakui dan dianut oleh beberapa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat-masyarakat adat ya. Ada Sunda Wiwitan, ada Sabto Darmo ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali di mana aliran-aliran kepercayaan yang kemudian juga tumbuh, hidup dan berkembang di Indonesia. Dan terkait dengan perkembangan dari aliran-aliran kepercayaan tersebut, kita patut berbangga ya dengan di tahun 2017 begitu 2016-2017 MK telah kemudian mengakomodir hak-hak administratif dari aliran-aliran kepercayaan ini untuk kemudian dapat dimuat di dalam surat-surat administratif kependudukan seperti KTP ya, di mana yang sebelumnya hanya ada kolom agama, sekarang juga aliran kepercayaan juga sudah bisa kemudian dicantumkan di dalam KTP. Kemudian juga terkait dengan pengurusan kartu keluarga ya. Ini saya kira adalah pasca putusan MK kemudian ada satu langkah yang menuju ke arah yang positif dalam hal mengakomodir hak-hak dari saudara-saudari kita yang menganut aliran kepercayaan. Dengan beragam agama yang kemudian di Indonesia, jangan sampai perbedaan itu kemudian membuat kita terpecah ya, membuat kita kemudian menjadi chaos begitu ya, tapi bagaimana kita merawat kebangsaan itu dengan beragam agama yang kita miliki, dimana kita juga kemudian punya satu platform yang menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, yakni Pancasila. Kemudian unsur yang terakhir adalah bahasa ya. Bahasa ini merupakan salah satu pembentuk sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Namun juga kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam bahasa, dan kita patut untuk kemudian mungkin teman-teman dari generasi milenial ini harus punya keinginan untuk terus belajar ya, termasuk untuk mempelajari bahasa nenek moyang kita ya, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Jawa itu juga banyak, ada kromo inggil, kromo alus ya, kemudian ada mungkin yang dari Jakarta bahasa Betawi itu seperti apa, bahasa Sunda ya. Kita juga harus melestarikan bahasa-bahasa yang ada.
Oke, kemudian pembangunan bangsa ya. Ataupun kemudian kita sebut sebagai nation building. Merupakan suatu proses ataupun cara untuk mengembangkan dan memperbaiki kemampuan sebuah negara untuk berfungsi secara utuh dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Nah, tujuan bangsa Indonesia ini apa? Sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ini tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu elemen utama dalam nation building ini adalah pembangunan manusia, ya. Pembangunan manusia, sumber daya manusia. Kita memang terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun kita tidak boleh terlena ya dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, karena sumber daya alam itu juga ada yang kemudian bisa habis atau tidak bisa diperbaharui. Maka kita juga harus fokus kepada pembangunan dari SDM, sumber daya manusia, agar kita bisa kemudian memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya, dengan proporsional mungkin ya, agar tidak kemudian merusak ya, dan justru meninggalkan warisan ataupun catatan sejarah yang kelam ya bagi anak cucu kita di masa depan begitu. Jadi pembangunan manusia itu penting ya, artinya bahwa pendidikan ini merupakan satu hal yang sangat fundamental di dalam menuju dan mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Ketika SDM Indonesia ini mumpuni, maka hal ini akan berbanding lurus dengan kesejahteraan, dengan kemajuan dari bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, meskipun sekarang dalam masa pandemi ya, jangan patah semangat untuk terus belajar. Bukan hanya saat perkuliahan, tapi juga saat tidak perkuliahan ya, dengan banyak membaca buku, ya, membaca artikel yang itu bisa memberikan insight yang luar biasa pada teman-teman ya, bagaimana bisa berpikir logis, bagaimana kemudian mendapatkan wawasan yang luas ya, dan cakrawala yang kemudian semakin berkembang. Nah, kemudian nasionalisme ya. Nasionalisme merupakan suatu paham menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas kolektif guna mencapai tujuan dan mempertahankannya, baik internal maupun eksternal. Nah, nasionalisme ini merupakan salah satu alat perekat dari bangsa. Dan sebagai sebuah bangsa ini yang kemudian juga penting adalah integritas nasional ya, bagaimana penyatuan masyarakat untuk mencapai tujuan bangsa. Jadi kita tuh punya visi dan misi yang sama gitu loh. Jadi ibarat kapal ya, ibarat bahtera, itu tuh kita mau menuju ke tujuan yang sama ya. Jangan sampai tujuan kita berbeda. Nah, ini nanti akan kapalnya terombang-ambing ya, ada yang ingin ke utara, ada yang ingin ke selatan ya. Jadi perbaiki lagi niat kita ya, teman-teman sebagai generasi milenial, apa kira-kira hal yang kemudian ingin dicapai, dan apa kontribusi dan sumbangsih dari apa yang kemudian bisa diberikan kepada Indonesia ya. Ini kalau kata salah satu pakar ya, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu ya. Ini saya kira adalah satu quote penutup yang mungkin bisa untuk direfleksikan ya bagi kita semuanya. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa bisa terus untuk kemudian mendukung bagi kemajuan Indonesia, dan kita bisa merawat keragaman dan kemajemukan yang ada di Indonesia.
Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan melanjutkan pada diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.